أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه. Dalam suatu hadits, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang ruh orang mukmin yang akan meninggal dunia dan ruh orang kafir yang akan meninggal dunia. Jika seorang mukmin akan meninggal, malaikat-malaikat turun dari langit kepadanya dengan membawa kain kafan dari surga serta membawa wewangian dari surga. Lantas para malaikat itu duduk di sekeliling orang mukmin yang akan meninggal tadi. Para malaikat duduk mengelilingi sang mukmin sepanjang mata memandang, saking banyaknya malaikat itu. Menyusul kemudian, datanglah malaikat maut duduk di dekat kepala sang mukmin. Malaikat maut berkata, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhoannya." Dengan demikian, keluarlah jiwa sang mukmin dari jasadnya bagaikan keluarnya tetesan air dari bibir tempat air. Kemudian malaikat maut mengambilnya. Jika malaikat maut telah mengambil ruhnya, maka para malaikat lainnya tidak membiarkan ruh itu berada di tangan malaikat maut sekejap mata pun hingga mereka mengambilnya. Lalu mereka meletakkannya ke dalam kafan dan wewangian itu. Ruh itu keluar dengan aroma yang harum seperti minyak misik yang paling wangi di muka bumi. Mereka membawanya naik ke atas. Setiap kali mereka melewati para malaikat, mereka ditanya, "Siapakah ruh yang baik ini?" Para malaikat yang membawa ruh itu menjawab, "Ini ruh Fulan bin Fulan, dengan nama panggilan terbaiknya semasa dahulu di dunia." Hingga mereka sampai ke langit. Mereka minta agar pintu langit dibukakan, maka dibukakanlah bagi mereka lalu diiringi oleh para malaikat dari seluruh penjuru langit hingga ke langit selanjutnya, sampai akhirnya ke langit yang ketujuh. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Tulislah catatan amal hambaku di Iliyin, serta kembalikan ia ke bumi. Karena sesungguhnya aku menciptakan mereka, manusia, dari bumi, tanah hijriyah, kepadanya juga akan kukembalikan, dan dari sana akan kukeluarkan mereka pada waktu yang lain." Kemudian ruh orang tersebut dikembalikan lagi ke jasadnya di bumi. Lalu datang kepadanya dua malaikat. Kedua malaikat itu mendudukannya seraya berkata, "Siapakah Rabbmu?" Orang itu pun menjawab, "Robku adalah Allah Azza wa Jalla." Kedua malaikat itu bertanya lagi, "Apa agamamu?" "Agamaku Islam," jawabnya. "Siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kalian?" Tanya dua malaikat itu lagi. "Dia adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam," jawabnya. Dua malaikat itu berkata, "Dari mana kamu tahu?" "Aku membaca kitab Allah Azza wa Jalla, kemudian aku mengimaninya dan membenarkannya," jawabnya. Lalu terdengarlah seruan dari atas langit, "Hambaku itu benar. Karenanya, hamparkanlah baginya hamparan dari surga, pakaikanlah ia pakaian dari surga, dan bukakanlah satu pintu menuju surga baginya. Maka terciumlah olehnya angin surga dan aroma wanginya, serta diluaskanlah kuburnya seluas mata memandang. Lalu ia didatangi oleh seorang lelaki yang tampan wajahnya, bagus pakaiannya, dan harum baunya. Lelaki itu berkata, "Bergembiralah dengan segala hal yang menyenangkanmu. Ini adalah hari yang dahulu dijanjikan kepadamu." Kemudian mayat orang mukmin itu berkata, "Siapakah engkau?" "Wajahmu adalah wajah yang datang dengan kebajikan. Aku adalah amal solihmu." Lalu mayat orang itu berkata, "Wahai Robku, datangkanlah segera hari kiamat. Wahai Robku, datangkanlah segera hari kiamat, sehingga aku dapat kembali kepada keluargaku dan hartaku." Adapun seorang hamba yang kafir, jika ajal sedang menjemputnya menuju alam akhirat, maka turun kepadanya malaikat-malaikat dari langit yang hitam wajahnya. Mereka membawa kain yang kasar. Lantas para malaikat itu duduk mengelilinginya sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut. Dia duduk di dekat kepala orang itu dan dia berkata, "Wahai jiwa yang buruk, keluarlah engkau menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya." Kemudian ruh orang itu bercerai-berai dalam jasadnya, lalu dicabut oleh malaikat maut seperti mencabut tusukan daging yang terbuat dari besi, yang dicabut dari bulu domba yang basah. Kemudian ruhnya diambil. Setelah diambil oleh malaikat maut, para malaikat lainnya tidak membiarkan ruh itu berada di tangan malaikat maut walau sekejap mata pun, hingga mereka meletakkannya di kain yang kasar itu. Lalu keluarlah bau yang lebih busuk daripada bangkai yang ada di muka bumi. Lantas para malaikat itu membawanya naik ke atas. Setiap mereka melewati sekumpulan malaikat, mereka ditanya,
siapakah ruh yang busuk ini? Maka para malaikat pembawa ruh itu menjawab, ruh Fulan bin Fulan, dengan nama panggilan terjeleknya semasa dahulu di dunia. Mereka meminta agar pintu langit dibukakan bagi ruh orang kafir tersebut. Tetapi tidak dibukakan. Kemudian Allah berfirman, tulislah catatan amalnya di sijin, di bumi yang paling bawah. Maka ruh orang itu dilemparkan dengan sekali lemparan. Lantas ruhnya dikembalikan ke jasadnya dan datanglah dua malaikat kepadanya. Kedua malaikat itu lalu mendudukannya seraya berkata, siapakah Rabbmu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Kedua malaikat itu bertanya lagi, apa agamamu? Aku tidak tahu, jawabnya. Siapa laki-laki yang telah diutus kepada kalian? Tanya dua malaikat itu. Aku tidak tahu, jawabnya lagi. Tiba-tiba terdengar seruan dari atas langit, hambaku itu telah berdusta. Bentangkanlah hamparan dari api neraka baginya dan bukakanlah baginya satu pintu menuju neraka. Maka datang kepadanya angin panas yang berembus dari neraka, dan kuburnya dipersempit hingga tulang rusuknya bercerai-berai. Lalu datang kepadanya seorang lelaki buruk rupa, berpakaian jelek dan berbau busuk. Lelaki itu berkata, bergembiralah dengan segala sesuatu yang menyusahkanmu. Inilah hari yang dijanjikan kepadamu. Lantas mayat orang kafir itu bertanya kepada si lelaki buruk rupa, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang dayang membawa kejelekan. Lelaki itu menjawab, aku adalah amal jelekmu. Mayat orang kafir itu berkata, Robku, janganlah engkau datangkan hari kiamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.